Di tanah Aceh yang penuh sejarah, berdiri kerajaan Tampuh yang megah, dipimpin oleh Raja Teuku Marali dan Permaisuri Anggun, Kahmah. Kehidupan kerajaan semakin semarak dengan kehadiran putri mereka yang cantik jelita, Putri Nini. Cantikannya begitu memikat hingga namanya tersohor ke seluruh penjuru Aceh. Namun, pesona Putri Nini juga menarik perhatian seorang pangeran bernama Cah Saiman. Terpikat oleh kecantikan sang putri, Cah Saiman ingin menjadikannya istri. Sayangnya, niat itu dibarengi dengan ancaman. Jika Putri Nini menolak, Cah Saiman bersumpah akan menyerang kerajaan Tampuh. Putri Nini, yang tak menyukai sifat angkuh dan kejam Cah Saiman, menyimpan rahasia besar. Hatinya telah tertambat pada seorang pemuda sederhana bernama Gama Dewa, seorang pemanjat kelapa dari rakyat jelata. Cinta mereka begitu tulus, namun hubungan ini tercium oleh Cah Saiman. Amarah pangeran itu pun membara, dan ia mulai mempersiapkan pasukan untuk menyerang kerajaan. Sementara itu, Raja Teuku Marali dan Patih Tuanku Gampong mencoba membujuk Cah Saiman agar mengurungkan niatnya. Di saat yang sama, utusan kerajaan dikirim untuk mencari Gama Dewa yang dianggap biang masalah. Namun usaha ini tak membuahkan hasil. Tegangan semakin memuncak ketika Cah Saiman menangkap salah satu dayang Putri Nini yang berusaha membujuknya. Sang dayang dipenjara di ruang bawah tanah, memperlihatkan betapa kejamnya Cah Saiman. Saat situasi memanas, muncul sebuah titik terang. Para utusan kerajaan bertemu dengan seorang utusan dari kerajaan Dewa yang mengundang Raja Teuku Marali, Permaisuri Kahmah, dan Putri Nini ke Sumur Muara Tujuh. Mereka berangkat ditemani Patih Tuanku Gampong. Cah Saiman, yang tak ingin ketinggalan, juga turut serta ke tempat itu. Di Sumur Muara Tujuh, pertemuan berlangsung antara pihak kerajaan Tampuh dan utusan kerajaan Dewa. Mereka membicarakan persoalan lamaran Cah Saiman dan konflik yang melanda. Ketika diskusi sedang berlangsung, tiba-tiba Gama Dewa muncul. Berbeda dari sebelumnya, kini ia tampil gagah dan berwibawa, dengan pakaian berkilauan setelah memurnikan dirinya dengan air suci. Tuanku Patih dari kerajaan Dewa menyampaikan nasihat bijak kepada semua yang hadir, termasuk Cah Saiman. Ia mengingatkan agar tidak ada yang bertindak semena-mena. Namun, nasihat itu justru membuat Cah Saiman murka. Ia mencabut rencongnya dan mencoba menyerang Tuanku Patih, tetapi serangannya gagal. Tubuh Cah Saiman mendadak kaku, tak bisa bergerak. Meskipun demikian, Tuanku Patih memutuskan untuk memberikan Cah Saiman kesempatan berubah. Namun, setelah kembali normal, Cah Saiman malah melakukan pengkhianatan besar. Ia membunuh Raja Teuku Marali dan Permaisuri Kahmah. Pengkhianatan itu menjadi akhir bagi Cah Saiman. Ia ditangkap dan akan diadili. Tetapi sebelum proses hukum berjalan, Cah Saiman memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah semua kekacauan mereda, Putri Nini dan Gama Dewa akhirnya menikah bersama. Mereka memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Tampuh ke Sumur Muara Tujuh. Nama kerajaan pun berubah menjadi Cahlang, terinspirasi dari proses pembersihan rumput alang-alang yang tumbuh subur di tanah tempat istana baru didirikan. Begitulah kisah cinta, perjuangan, dan kebijaksanaan yang menyelimuti kerajaan Tampuh, menjadi pelajaran abadi bagi generasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.